Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan menerangkan atau menjelaskan materi tentang perang Badar atau pertempuran Badar. Yang akan kita jelaskan, yang ada Ibu jelaskan hari ini adalah yang pertama mengenai tentang tempat perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak antara kota Mekah dengan Madinah yang terdapat mata air. Tempat ini juga menjadi pemberhentian sekaligus perlintasan kendaraan, baik yang ingin menuju ke Mekah atau Jeddah maupun yang ingin kembali ke Madinah. Jaraknya sekitar 148 km dari kota Madinah. Jika melakukan perjalanan ke sana dari Jar di pantai Laut Merah menghabiskan waktu 1 malam. Nah, di lokasi inilah terjadinya perang Badar. Yang kedua adalah tanggal atau perang Badar itu terjadi. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau lebih tepatnya pada tanggal 13 Maret 624 Masehi. Adapun penyebab perang Badar. Penyebab perang Badar yaitu yang pertama adalah pengusiran kaum muslimin dari kota Mekah. Kaum muslimin selalu mendapatkan teror dan pengusiran oleh kaum musyrikin. Tak jarang umat Islam ditindas dan dizolimi, bahkan rumah dan harta benda mereka dirampas. Jadi kaum muslimin dari kota Mekah diusir. Selain diusir, mereka pun juga dizolimi, bahkan harta benda mereka dirampas. Yang kedua adalah penindasan terhadap umat Islam. Walaupun umat Islam sudah hijrah ke Madinah, namun kaum kafir Quraisy masih suka mengganggu dan menindas umat Islam. Kaum muslim yang berdagang dizolimi dan disiksa, barang dagangannya dirampas. Jadi penindasan terhadap umat Islam. Jadi walaupun kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, namun kaum kafir Quraisy masih tetap saja suka mengganggu dan juga menzolimi ataupun menindas kaum muslimin. Bahkan dagangannya kaum muslimin pun dirampas begitu saja. Yang ketiga adalah memberi pelajaran kepada kaum Quraisy. Sebagai balasan atas kekejaman dan kezoliman yang dilakukan kaum kafir Quraisy, maka Rasul mempersiapkan umat Islam untuk memberi pelajaran kepada kafilah dagang Quraisy. Jadi di sini terjadinya perang Badar ini juga merupakan pelajaran. Intinya itu Rasulullah dan kaum muslimin ingin memberikan pelajaran kepada kaum kafir Quraisy agar tidak semena-mena dan tidak menzolimi kaum muslimin lagi, serta merampas dan mengganggu kaum muslimin lagi. Pada perang kali ini tokoh yang memimpin kaum muslimin yaitu adalah Rasulullah sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pada pasukan kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy yaitu dipimpin oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam.
Jadi setelah kita sudah membahas tempatnya tadi, tempat terjadinya pertempuran Badar, yang kedua adalah tanggalnya, yaitu tadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi, serta penyebab-penyebab terjadinya perang Badar, yaitu tadi ada 3 penyebab terjadinya perang Badar, serta tokoh yang memimpin peperangan. Kali ini kita akan membahas kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin pada perang Badar kali ini. Setelah bertempur habis-habisan, pasukan kaum muslimin berhasil menghancurkan barisan pertahanan pasukan kaum Quraisy, yang kemudian pasukan kaum kafir Quraisy mundur dalam kekacauan. Jadi pada perang Badar ini kurang lebih sekitar 2 jam pasukan kaum muslimin berhasil menghancurkan barisan pasukan kaum kafir Quraisy, yang dimana pasukan kaum kafir Quraisy jumlahnya lebih banyak daripada kaum muslimin, yaitu kaum kafir Quraisy kurang lebih 1000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 313 orang. Namun atas izin Allah, kaum muslimin berhasil menghancurkan pasukan kaum kafir Quraisy dan akhirnya menghentak mundur pasukan kaum kafir Quraisy dengan begitu, dan juga membuat kaum kafir Quraisy banyak yang mengalami kekalahan, banyak mengalami tewas pada pasukan kaum kafir Quraisy, sedangkan pasukan muslimin hanya sedikit yang mengalami luka dan juga tewas. Pada pembelajaran kali ini, pada perang Badar ini kemenangan diraih oleh kaum muslimin, sedangkan kaum kafir Quraisy juga tidak bisa menerima begitu saja kekalahannya. Maka di bab selanjutnya akan dibahas tentang perang Uhud, di mana perang Uhud itu adalah pembalasan dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan yang dialami pada perang Badar yang kita bahas pada kali ini. Semoga pada pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada materi kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri pada pembelajaran kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.